Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mungkin di sini saya menyela sedikit kegiatan Bapak ya di siang hari ini. Sebenarnya saya ingin menyampaikan dulu tujuan saya Pak ke sini untuk melakukan wawancara Pak ini terkait dengan tugas saya di Modul 3.1 guru penggerak angkatan 8 Pak. Gitu. Jadi mohon Bapak kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya dalam wawancara kali ini Pak. Ya. Silakan Pak ini. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Pak terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin dengan nilai-nilai kebajikan yang kita anut Pak. Gitu. Langsung saja mungkin Pak ke pertanyaan pertama. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, tergantung kasusnya ya Pak In ya. Memang untuk setiap kasus per kasus berbeda ya. Kita lihat data dan informasinya ya. Apakah ini termasuk kepada dilema etika ya, yang mungkin sulit untuk ditarik garis benang merah itu mana yang salah mana yang benar ya. Apakah ini yang termasuk bujukan moral tadi ya, karenanya misalkan kalau bujukan moral mungkin referensinya apakah ini benar atau salah ya begitu Pak. Nah selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, gitu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, jadi dua-duanya itu dirasa benar gitu. Ya memang sepertinya ini mudah ya, karena di sini sepertinya tidak ada dilema pengambilan keputusan benar atau salah, tapi hanya mempertimbangkan mungkin mana yang lebih bijak, mana yang tidak bijak gitu ya. Betul, Pak. Nah untuk itu juga mungkin perlu pertimbangan atau pandangan rekan sejawat lah, baik dari manajemen ataupun guru senior gitu Pak. Nah, yang tadi Bapak lakukan itu, apakah ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau untuk memang kalau untuk masalah dilema etika itu ya, itu kadang-kadang sifatnya subjektif ya. Ya, maka untuk meminimalisir sifat subjektivitas itu ya kita cari informasi, data, kemudian identifikasi, dan juga mungkin perlu pertimbangan teman-teman tadi ya, yang bisa agar bisa diambil tindakan yang lebih objektif. Jadi lebih ke komunikasi Pak ya? Komunikasi dan kolaborasi lah gitu ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya itu ya, mungkin diulang-ulang, jadi masalah itu harus lengkap ya data informasinya, kemudian setelah itu diidentifikasi, dianalisis ya. Baru mungkin diambil kalau memang ini hal-hal yang penting diambil beberapa alternatif solusi ya. Nah baru bisa mempertanyakan lagi ke teman atau ke rekan ya dari alternatif solusi ini mana nih yang supaya lebih cepat ya. Kalau misalkan tidak diberi alternatif solusi, bisa saja nanti muncul solusi-solusi yang lain gitu ya. Kita batasi gitu ininya solusinya gitu. Ya. Nah tadi Pak kita sudah membahas tentang langkah-langkah, juga ada yang tadi ada beberapa hal yang Bapak anggap efektif ya. Nah dari dua hal tersebut itu mungkin Pak ada yang merupakan tantangan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika menurut Bapak. Tantangannya kira-kira apa saja Pak? Ya subjektivitas lah, karena misalkan ini dilema etika ya contohnya misalkan ya sering terjadi hampir setiap tahun gitu ya, misalkan di rapat kenaikan siswa ya. Nah beberapa guru memvonis anak ini tidak pantas misalkan ya untuk naik dengan alasan bla 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 bla. Tapi guru-guru yang lain keberatan, anak ini lulus karena di pelajaran kami anak ini baik-baik saja gitu ya. Nah, kadang-kadang ini sulit memutuskannya. Setiap guru mempunyai argumentasi sendiri-sendiri, dan itu sebetulnya sangat subjektif ya. Karena kalau misalkan mau objektif sih cepat ya, berdasarkan nilai yang ada ya kita ambil keputusan. Tapi kadang-kadang kan pertimbangannya ada Pak ini tidak, anaknya mah baik di sekolah misalkan ya, nilainya segini wajar lah, yang penting anak ini masih mau belajar.
Tapi misalnya guru yang lain ada juga yang berargumentasi bahwa dia tidak baik pada pelajaran dia itu, jarang masuk, jarang mengerjakan tugas. Nah, ini kan jadi ada semacam konflik kepentingan. Yang satu kepentingan ingin meluluskan, menaikkan, yang lain tidak. Nah, di sini juga ya salah satu antisipasinya itu mungkin jangan sampai masalah seperti itu dibiarkan berlarut-larut. Artinya kalau sudah ada kejadian tahun ini seperti itu, tahun berikutnya jangan terulang. Artinya jauh hari harus sudah diantisipasi. Ya memang banyak hal-hal yang seperti itu, seperti apa namanya itu, menyimpan bom waktu ya. Sepertinya hal-hal yang tidak penting, tidak akan menimbulkan masalah karena dibiarkan jadi aja misalkan masalah di kemudian hari gitu. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu nih dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah bisa diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan, Pak? Nah, kalau misalkan masalahnya cukup besar dan signifikan, ya itu harus tidak perlu dijadwal, harus segera mungkin diambil keputusan. Mungkin ya Pak Indra ataupun Pak Apsi ya pernah ya bagaimana saya dalam waktu 2 atau 3 hari ya sudah harus mengambil keputusan besar, walaupun kadang-kadang konsekuensinya juga ya kita harus mempertimbangkan masalah konsekuensi ya. Artinya jangan sampai muncul resiko terlalu besar ya. Tapi kalau masalah misalkan ya konsekuensi itu bisa dalam artian konsekuensi itu kalau bisa jadi resiko, bisa jadi keuntungan. Pengambilan kebutuhannya yang tepat adalah ketika resikonya ditekan, tapi keuntungannya yang lebih besar. Nah, itu harus mempertimbangkan hal itu mungkin ya. Kadang-kadang kita juga emosional ya. Faktor keuntungan itu baru terpikirkan setelah mengambil keputusan. Nah, dengan keputusan yang terburu-buru kadang yang muncul itu resiko ya, gitu ya. Nah, itu mungkin yang perlu dicatat gitu bahwa bagaimanapun tujuannya mengambil pengambilan keputusan itu adalah untuk syukur-syukur kalau bisa menyelesaikan masalah tanpa resiko. Tapi ya setelah itu ya keuntungan gitu ya, keadaan yang menjadi lebih baik ya. Walaupun itu ya relatif ya, dan namanya juga hidup ya, resiko itu selalu ada. Pak. Nah Pak, dari tadi serangkaian yang sudah Bapak jelaskan pengalaman Bapak nih. Nah, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini menurut Bapak mempermudah dalam Bapak mengambil keputusan dalam hal dilema etika ini, Pak? Bisa itu orang ataupun faktor apa yang mempermudah Bapak gitu, Pak? Ya, kalau saya secara pribadi ya, terus terang pengalaman saya selama ini ya, mengalami berbagai kejadian atau masalah ya, itu akan menjadi referensi yang baik untuk pengambilan keputusan ke depannya ya. Ya bagaimanapun ya, ada istilah pengalaman itu guru yang baik gitu ya. Nah, selain itu tentu ya networking ya, kerjasama dengan teman-teman, dengan rekan-rekan ya. Artinya kadang-kadang kita itu tidak bisa berpikir maksimal kalau sendiri ya. Jadi ya harus ada orang lain ya. Istilahnya ada two heads is better than one. Jadi 2 kepala itu lebih baik daripada 1 ya. Peran orang lain juga tidak bisa dinafikan ya. Itu saja barangkali pengalaman ya, artinya kita wawasan dan juga kerjasama dengan orang lain ya. Nah ini mungkin Pak yang terakhir nih, dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Dilema etika ya, mungkin masalahnya yang paling utama adalah kalau ada istilah sekarang yang lagi populer itu ada KSE ya.
Betul, Pak. keterampilan sosial, Emosional, emosional Pak. ya. Nah, kalau bisa memahami materi itu, kita tahu lah bahwa ada banyak sekali ya trik-trik untuk apa namanya itu menyelesaikan masalah, baik masalah konflik pribadi atau konflik dengan orang lain gitu ya. Ya di antaranya yang mungkin yang penting mah itu apa pengendalian diri ya, emosi gitu. Memang itu termasuk yang sulit buat saya ya, karena kadang-kadang saya suka masih rada emosional gitu. Kalau hal-hal yang prinsip ada orang-orang yang ngaco teh rasanya tuh gimana gitu. Tapi ya tetap ya kita harus menenangkan diri ya, agar apa namanya itu apa dia hasilkan solusi yang terbaik ya. Ya kembali ke KSE ya, keterampilan sosial emosional. Jadi betul Pak ya, jadi pembelajarannya adalah kita lebih bisa mengendalikan emosional kita Pak ya. Kita Betul Pak. Oke. Itu mungkin terima kasih Pak, mungkin sekian dulu wawancaranya. Terima kasih ya setelah sharing pengalaman Bapak selama kurang lebih memimpin Bapak ya di sekolah kami lah gitu ya. Semoga wawancara ini bisa menjadi ilmu bagi saya dan bisa saya kembangkan di kemudian hari jika saya mungkin kedepannya bisa ya, menjadi pemimpin juga Pak. Harus ya. Ya, harus punya apa namanya itu target ya. Target cita-cita Pak. Pak Indah belajar ini itu, tapi misalkan hanya jadi guru terus misalkan tidak berkembang ya, tidak ada keinginan berkarir. Ya kalau sia-sia mah tidak, cuma mungkin disayangkan gitu. Iya Pak. Oke, Pak Indra, makasih ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah Pak. Mungkin saya baru menyempatkan sekarang Pak. Mohon maaf kemarin mungkin di WhatsApp ya saya udah mengabarin ke Bapak. Kebetulan Pak untuk periode ini saya itu ikutan CGP Pak. Ya kebetulan juga ada tugas terkait wawancara Pak. Baik. Kepala sekolah. Terkait keputusan kepemimpinan. Dari sini mungkin mohon maaf juga sebelumnya saya sudah mengganggu waktunya, menyala-nyala di kesibukan Bapak Pak ya. Gak apa-apa, terima kasih sudah hadir Pak. Ya terima kasih juga sudah diizinkan untuk melakukan wawancara ya Pak. Sama-sama. Mungkin langsung aja Pak ke pertanyaannya Pak ya. Oke, pertama Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah gitu, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus Pak ya, dari sekian banyak kasus yang di dalamnya itu bisa kasus dilematika ataupun kasus bujukan moral Pak. Baik, sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang pemimpin tentu akan selalu bersinggungan dengan berbagai kasus ya. Kasus yang baik yang bertentangan ataupun kasus yang sama-sama memiliki kebenaran. Kalau misalnya dilema etika misalnya, Betul. atau dilema etika moral dan seterusnya. Nah, yang paling utama dari menghadapi berbagai kasus ini adalah baiknya sih namanya bukan kasus Pak ya, tantangan gitu. Nah, Ketika kita menghadapi tantangan seperti ini, sebaiknya bagaimana kita sebagai seorang pemimpin mengidentifikasi dari kasus-kasus tersebut mana yang akhirnya bermuatan hukum atau mana yang tidak memiliki muatan hukum. Misalnya yang tidak memiliki muatan hukum ya kita bisa sebut itu masih di tataran dilema etika begitu. Kemudian sebaliknya berarti yang bertentangan dengan itu adalah etika moral begitu Pak ya. Jadi tergantung bagaimana kita mengidentifikasi dari tantangan atau kasus-kasus itu Pak. Jadi kita lebih ke identifikasi Pak ya. Yang paling utama itu Pak. Ya. Oke, selama ini Pak dalam menjalankan keputusan sekolah yang Bapak pimpin ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya jika dalam kasus tersebut itu ada yang sama-sama benar Pak? Untuk menangani kasus kedua permasalahan tadi ya, tadi itu identifikasi dulu keduanya, mana yang merupakan dilema etika bertentangan dengan moral, mana yang keduanya bertentangan dengan hukum begitu. Nah, yang paling utama adalah kita akan munculkan rasa keadilan misalnya, kemudian rasa
kasih sayang, atau mana yang paling berdampak untuk kadar jangka pendek atau jangka panjang seperti itu. Jadi itu lebih ke kita mempertimbangkan tadi Pak ya, dari keadilan juga tadi ada lagi Rasa rasa kasih sayang ya. betul, Juga tadi ada jangka panjang, jangka pendek Pak. dampak yang dirasakan. Ya. Betul. Oke, sangat saya juga mungkin setuju Pak seperti itu Pak. Nah, selama ini Pak, selama kepemimpinan Pak Abdul gitu ya, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Abdul lakukan selama ini untuk tadi ketika menghadapi kasus-kasus yang sama-sama benar gitu. Untuk kasus yang dirasakan sama-sama benar, maka kita akan lebih mengutamakan jika ini bersinggungan dengan peserta didik, tentu saja mengutamakan dari kepentingan murid atau peserta didik itu. Atau misalnya kasus ini ya kita lebih mengutamakan bagaimana kadar madarat yang lebih rendah dan manfaat yang lebih banyak. Setelah kita mengidentifikasi ternyata ini yang paling utama adalah mengedepankan kepentingan peserta didik, maka itu kita ambil jadi prioritas. Atau misalnya kadarnya ini resikonya lebih rendah, itu yang kita pilih. Atau justru ketika ini walaupun ya bertentangan dengan norma, tapi kemanfaatannya lebih banyak, mungkin itu yang kita pilih baik. Jadi kembali lagi ya Pak, keberpihakan kepada murid ya diutamakan. Utama. Ya, saya juga setuju Mas. Selanjutnya Pak Abdul, hal-hal apa saja nih yang selama ini Pak Abdul anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi masuk ke dalam dilema etika. Jadi apa saja nih yang menurut Pak Abdul itu selama kepemimpinan Pak Abdul, ini lebih efektif nih ketika diambil keputusan dalam kasus dilema etika. Betul Pak. Ketika kita sudah mengambil keputusan berdasarkan hasil identifikasi mana kasus yang sudah kita pilihkan tersebut, maka yang menjadi hal yang menjadi catatan saya adalah ternyata keputusan itu tidak selamanya menyenangkan Pak. Keputusan itu tidak selamanya membahagiakan orang lain. Itulah yang saya menjadi catatan utama. Tetapi sama-sama memberikan pemahaman bahwa setiap keputusan itu harus diambil secara ikhlas, dengan tanda kutip adalah setelah mengidentifikasi kadar-kadar mana yang paling banyak manfaatnya, sedikit madaratnya seperti itu. Dan yang paling utama tadi adalah kita harus betul-betul berpihak kepada murid Pak. Begitu. Oke. Sangat menarik ya, Pak Abdul. Terima kasih nih. Selanjutnya Pak Abdul nih, dari tadi mungkin kita mengidentifikasi dulu, terus kita sampai ke pengambilan keputusan juga. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut Pak Abdul merupakan tantangan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi tantangannya apa nih Pak? Istiqomah Pak. Jadi kadang-kadang seorang pemimpin pun ketika dia sudah mengambil keputusan, harusnya memang istiqomah dengan keputusan seperti itu, keputusan tersebut. Berkaca dengan proses, berkaca dengan hasil identifikasi, kan itu tidak mudah. Maka setelah diambil keputusan, konsekuensi dengan hasilnya, kemudian istiqomah untuk menjalankannya. Yang paling bertentangan adalah bagaimana kita istiqomah tadi, kemudian yaitu menghadapi bagaimana seseorang yang tidak menerima dari keputusan kita itu. Ya. Gitu. Itu tantangannya. Tantangan paling ini apa ya? Paling terasa mungkin ya. Paling terasa gitu. Karena nanti efeknya ke komunikasi jadi tidak efektif. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Betul Pak. Nah, selanjutnya Pak, selama Pak Abdul tadi memimpin tadi dan mengambil keputusan dan tadi identifikasi dan sebagainya, ada nggak itu jadwal tertentu nih ketika Pak Abdul itu akan menyelesaikan kasus itu, ada terjadwal atau mungkin ada teknis tertentu yang Pak Abdul lakukan? Kalau jadwal secara rutin sih tidak ada, karena tidak ada kasus yang direncanakan. Nah, betul. Semuanya insidental. Nah, hal yang paling harus dilakukan adalah secepatnya mengambil keputusan dengan tadi tidak mengabaikan bagaimana proses mengidentifikasi itu, agar keputusan-keputusan yang kita ambil memang sesuai seperti itu. Juga mungkin urgensinya juga mungkin Pak ya. Betul sekali. Jadi tidak ada jadwal Pak. Ya. Lihat urgensinya. Nah, selanjutnya Pak, mungkin selama Pak Abdul dalam hal pengambilan keputusan, apakah ada faktor-faktor yang menurut Pak Abdul itu mempermudah gitu dalam pengambilan keputusan gitu?
faktor yang paling utama yang mempermudah seorang pemimpin ya, kita lah ya, seorang pemimpin adalah komunikasi efektif sih Pak. Kita sering apa namanya itu, mencari bagaimana pemecahan sebuah masalah. Ternyata yang paling utama adalah bagaimana mengomunikasikan masalah atau tantangan ini. Ketika kita sudah mengomunikasikannya dengan baik, apapun permasalahannya dengan siapapun pertentangannya, saya pikir komunikasi ini kunci utama Pak ya, untuk mengatasi setiap permasalahan. Komunikasi. Baik yang bertentangan dengan etika moral atau bertentangan dengan dalam etika. etika. Betul. Jadi komunikasi Pak ya Komunikasi dilakukan efektif membantu sekali ya. Betul. Nah mungkin ini Pablo terakhir nih ya, dari tadi sudah menarik nih obrolan kita. Dari diskusi kita kali ini Pablo, dari wawancara mungkin ya lebih tepatnya, apakah ada hal yang istilahnya itu dapat dipetiklah dari pengalaman Pablo selama pengambilan keputusan gitu? Baik, yang paling utama nih tadi kalau kita bisa runut, yang pertama ketika kita dapat kasus tantangan mana, kasus mana yang kadarnya bertentangan dengan hukum atau hanya bertentangan dengan etika, itu yang pertama, identifikasi. Setelah identifikasi, maka pertimbangan untuk menghasilkan untuk mengambil keputusan. Nah keputusan itu pun jangan langsung, menurut saya ya, jangan langsung menjadi sebuah keputusan yang dinyatakan baku dan benar. Kita pertimbangkan lagi, komunikasikan lagi dengan yang bersangkutan kalau memang ini bertentangan dengan sifatnya secara sosial, manusia dan seterusnya. Keputusan kita bagaimana? Setelah diambil keputusan, kemudian dipertimbangkan lagi, baru diambil prinsip-prinsip yang prinsip-prinsip itu menguntungkan atau justru memang kadarnya lebih sedikit madarat dan tadi itu lebih banyak manfaat. Saya pikir itu Pak langkah-langkah. Alhamdulillah Pablo sudah terjawab semua nih pertanyaan saya gitu ya, sangat luar biasa sekali wawancara kita kali ini. Termasuk juga mungkin dari wawancara ini saya juga jadi mendapatkan insight baru ya Pak. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengikuti jejak Pablo ya, jadi pemimpin di minimal skup sekolah gitu ya, itu atau di dimanapun lah kita kan dituntut menjadi seorang pemimpin ya Pak ya gitu. Terima kasih juga Pak, ini justru juga membuka inspirasi. Ternyata memang hal-hal yang sudah kita bicarakan ini catatan pentingnya bagi kita adalah betul-betul mengambil keputusan yang efektif dan betul, saya pikir komunikasi yang paling utama ini telah membuka sekaligus mengingatkan saya dan Pak. Terima kasih sudah bersedia. Sama-sama Bapak. Terima kasih Pak.